Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Reza Falevi Hanafi, tapi orang-orang taunya adalah Reza Hanafi. And hari ini adalah hari pertama aku buat YouTube channel ke kalian semuanya. Semoga YouTube channel aku ke depannya bisa naik dan bisa berkembang. Dan untuk hari ini adalah hari pertama aku akan ngasih tahu ke kalian semuanya. Kemarin lalu ya, kurang lebih 2-3 hari yang lalu aku sudah share ke teman-teman Instagram aku. Jadi aku mau buat YouTube tentang apa nih? Tentang kulit kah, kecantikan kah, makanan kah. Tapi lebih tepatnya hari ini karena aku posting beberapa pilihan makanan, apakah make up, apakah skincare dan kulit. Nah, jadi jatuhnya adalah skincare. Oke, jadi hari ini aku akan kasih tahu ke kalian semuanya tentang skincare yang, atau bisa dibilang kerennya adalah kulit ya. Kulit secara keseluruhan, tapi aku tidak membahasakan secara formal. Jadi kita ngomongnya santai aja. Nah, semoga kalian bisa mentelaah atau bisa mencerna apa yang aku bilang ya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum panjang aku berbicara, kalau tidak keberatan, dan mohon di like dan di subscribe untuk YouTube channel aku, semoga berkembang ke depannya gitu. Oke, sudah? Aku hitung 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih woi. Jadi aku nggak mau ngomong secara teori-teori banget. Jadi aku ngomong maunya secara santai, nggak usah kayak anak kuliahan, santai aja. Tapi insya Allah mudah-mudahan dimengerti ya. Jadi aku kemarin kan posting tuh di Instagram aku Reza Hanafi 04. And then aku tanya teman-teman, ternyata teman-teman aku pada nggak berani tuh komen di story aku. Jadi ngomongnya itu di DM ya, di inbox ya, inbox Instagram ya, itu ya. Itu dah kurang lebihnya. Oke, lanjut aja. Jadi hari ini kan tentang kulit. Nah, jadi kulit itu kan lebih kompleks ya, lebih kompleks masalah dan pengertiannya. Dan aku hari ini akan bicara panjang tentang kulit, tapi lebih tepatnya masalah wajah. Oke, jangan pikirkan tentang wajah aku yang tidak halus dan bersih seperti anak bayi, tapi pikirkan ini adalah informasi yang mungkin kalian semuanya, oke, ternyata aku ini, oke, ternyata begini solusinya. Nah, ini dia solusinya. Oke, pertama sekali aku akan kasih tahu ke kalian tentang kulit. Nah, kulit itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, kulit itu adalah satu organ atau pelindung kulit tubuh kita dari mana? Dari matahari, dari gigitan nyamuk, dan lain sebagainya. Baik, aku akan jelaskan ke kalian semuanya secara sederhana masalah kulit dulu nih. Kulit, secara definisi deh ya. Jadi kulit itu adalah salah satu indera peraba yang diberikan Tuhan ke kita, dan kulit itu salah satu pelindung ya, atau tameng paling awal nih di tubuh kita untuk melindungi organ dalam kita. Jadi kulit adalah lapisan paling luar ya di tubuh kita. Nah, dan kulit itu salah satu ekspresi atau sebagai ekspresi tentang contohnya adalah minyak atau keringat ya, atau garam-garaman, tapi garamnya garam dapur ya, bukan garam-garam laut. Oke, jelas. Dan kulit sendiri itu mempunyai 3 elemen terpenting atau 3 lapisan terpenting. Aku bagi jadi 3 ya. Lapisan atas, tengah, dan bawah. Epidermis, dermis, hipodermis. Jadi lapisan pertama adalah epidermis, kedua dermis, ketiga hipodermis ya. Aku jelasin lagi. Epidermis itu apa? Epidermis adalah lapisan pertama kali yang ada di permukaan bagian atas nih ya. Permukaan bagian atas yaitu adalah contohnya rambut halus ya. Dan yang kedua adalah dermis. Dermis itu adalah pembuluh darah atau syaraf-syaraf yang ada di dalam
kulit kita kayak kelenjar dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah hipodermi, adalah lapisan adiposa. Adiposa itu adalah lapisan cadangan lemak yang bisa berfungsi untuk menghangatkan tubuh kita, terus sebagai cadangan energi. Salah jadinya, gitu. Paham? Oke, jadi ada 3 elemen yang terpenting di kulit kita. Itu aja dulu secara sederhana. And then itu tadi secara definisi kulit secara umum. Nah, jadi kulit itu juga banyak mempengaruhi tubuh kita atau kulit kita. Nah, bisa aja hormon, bisa aja genetik, bisa aja cuaca, bisa juga obat-obatan, dan bisa juga karena stres. Nah, karena hari ini aku berbicara masalah kulit secara umum dan spesifiknya adalah wajah secara umum. Nah, jadi kita berbicara wajah nih ya. Jadi wajah itu atau jenis kulit kita ada 4 bagian atau 4 tipe ya. 4 tipe yang paling sering deh kita lihat ya. Salah satu adalah kulit normal, kulit kering, kulit berminyak, dan kulit yang kombinasi. Nah, kombinasi sendiri aku bagi menjadi 2 juga. Nah, mau tahu apa aja? Kulit normal itu biasanya pada umumnya adalah kulit yang tidak ada pori-pori, tidak ada komedo, dan kulit normal itu biasanya pada anak-anak ya, atau remaja-remaja masih ya lebih SD kali ya. Nah, kalau kita kan udah kerja, jadi udah makin stres, jadi banyak mempengaruhi kulit kita. Nah, itu yang pertama, kulit normal. Yang kedua adalah kulit kering. Kulit kering itu pada umumnya tidak ada elastisitas yang baik ya. Terus agak sedikit kasar, ada komedo, dan tidak ada kemerahan. Jadi kalau misalkan kulit kering itu biasanya ada kayak serpihan-serpihan kecil di bagian pipi atau di bagian T-zone biasanya ya. Nah, itu bagian kedua. Dan ketiga adalah bagian kulit yang berminyak. Ini adalah kulit yang paling banyak di wilayah tropis. Salah satunya adalah kulit Indonesia atau kulit aku pribadi. Itu adalah kulit berminyak. Kulit berminyak itu cenderung berjerawat. Kenapa? Karena kulit berminyak berarti ada sebum atau minyak yang berlebihan yang mengakibatkan banyaknya bakteri di bagian di mana aja yang mudah menempel di wajah. Tambah lagi kita sebelum tahu teori dan sebelum tahu mengerti tentang pentingnya membersihkan wajah, jadi kita kayak akhirnya berjerawat. Plus orang yang berminyak atau orang yang berjerawat juga bisa disebabkan karena genetik dan makanan, dan juga pemicunya bisa seperti stres. Oke, jelas sampai sini. Dan jerawat itu bisa disembuhkan tapi berproses. Oke, yang keempat aku bagi 2 ya. Ya, itu adalah kombinasi. Kombinasi yang pertama adalah sensitif. Jadi kadang-kadang orang yang kombinasi itu sensitif. Nah, sensitif itu biasanya malah banyaknya kemerahan di area wajah. Biasanya kemerahan itu disebabkan kenapa? Karena bisa aja penggunaan krim atau produk yang tidak layak untuk kulitnya ya. Lebih tepatnya adalah orang-orang yang nggak tahu nih gimana ya cara mengantisipasi kulit-kulit yang kemerahan atau sensitif ya. Jadi kalau beli produk, belilah sesuai dengan fungsi dan kebutuhan wajah kamu. Baik, yang keempat bagian kedua adalah acne prone. Artinya ada kulit-kulit yang atau daerah T-zone nih biasanya sangat banyak minyak dan cenderung banyak jerawat. Nah, nanti jerawat sendiri akan dipecah lagi beberapa tipe-tipe jerawat. Itu kan tadi kita bahas masalah tipe-tipe wajah atau tipe kulit ya. Nah, sekarang kita sebagai orang awam nih, gimana caranya untuk mengetahui kita di bagian mana nih tipe wajah kita untuk mengantisipasi one day, someday ya, atau next day. Kita gimana nih untuk wajah kita supaya tetap bagus, benar-benar baik ya. Pertama, kamu harus beli namanya tisu minyak atau kertas minyak. Ada di beberapa minimarket dan swalayan. Kamu bisa pakai itu dengan cara
kamu cuci muka menggunakan sabun. Nah, tapi sabunnya apa nih? Kan kita nggak tahu nih ya. Kita nggak tahu kita tipe jenis apa di kulit. Nah, kamu pakai yang normal skin atau sabun normalnya aja lah gitu ya. Kamu bisa beli di salah satu e-commerce, dan apapun itu kamu cuci kurang lebih ya 2 menit lah ya, secara merata, pijat secara merata. Setelah itu sudah bersih di kamar mandi cucinya, kamu biarkan saja kulit kamu kering sendiri ya, kering sendiri tanpa menggunakan handuk kurang lebih 1 jam. Oke. Lalu kalau sudah kering ya, kamu tempel di bagian T-zone. Biasanya kan di area T-zone itu adalah bagian paling banyak minyak. Nah, kamu tempel. Nah, kamu tempel di bagian wajah yang kamu rasa nih kamu perlu untuk mengetahui. Contohnya T-zone ya, samping pipi, bagian atas. Nah, kalau yang pertama, kalau diangkat kurang lebih 5 sampai 10 detik kamu terlihat kamu banyak minyak, berarti kamu adalah masuk ke kategori kulit yang berminyak. Ini secara sederhana dulu ya kita pikirkannya. Baru seandainya sudah dipakai kurang lebih 5 menit nih, tapi tidak ada minyak, berarti kamu masuk di kategori dia kering ya. Atau sebaliknya nih, tanpa ada nih disentuh apapun, tidak ada berminyak dan tidak ada seperti pengelupasan setelah menggunakan sabun yang normal skin. Ya udah, berarti kamu masuk ke kategori normal. Itu secara umum. Tapi kalau memang kamu ada rezeki atau baiknya, kamu bisa tes di skin check ya. Skin check untuk mengetahui ini apa jenis kulit kamu. Begitu, paham ya? Oke, lanjut, gimana cara mengantisipasinya supaya di kemudian hari tanpa ada perubahan-perubahan yang signifikan, dan untuk memblok dari segala namanya bakteri dan lainnya. Kamu harus mandi minimal 2 kali sehari. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib menggunakan handuk ya. Handuk itu dibedakan, handuk wajah, handuk badan ya. Dan handuk sifatnya 1 orang 1, bukan 1 orang bisa sampai semua orang yang make, atau SJTP, 1 untuk semua, salah ya. Jadi wajah ya wajah, badan ya badan. Nah, kamu gunakan untuk wajah aja itu. Dan kalau misalkan kamu berkegiatan di luar, kamu biasakan menggunakan topi untuk cowok, atau cewek juga pakai topi, atau yang hijab pakai jilbab. Untuk apa? Untuk mengurangi langsung terpaparnya oleh matahari yang membuat kamu rusak kulit kamu sendiri ya. Itu aja secara definisi dasar dan cara untuk memperbaiki kulit kamu ya. Nah, gimana caranya dan gimana ke depannya? Nah, tolong kamu semuanya komen di bawah ini. Semoga kalau aku yang kurang percakapan aku yang kurang baik, aku bisa tahu nih apa koreksi aku. And then nanti aku akan, mungkin kalau sudah berkembang banyak channel aku, YouTube aku akan kasih giveaway, aku akan kasih rezeki ke kalian semuanya. Jadi kalau apa-apa kamu bisa DM aku di Instagram aku rezanafi04. Jadi aku bisa tahu nih apa nih yang aku bisa share ke teman-teman semuanya gitu ya. Jadi sampai sini paham dan jelas. Semoga penjelasan aku benar-benar baik dan bisa dimengerti. Aku ucapkan terima kasih untuk perhatian dan sudah melihat video aku. Aku ucapkan semoga sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.